Salah satu ciri khas king kajo ini merupakan lidahnya yang bisa mencapai 13 cm nih panjangnya. Pernah dengar hewan yang sebutannya honey bear tapi nggak ada hubungannya sama beruang? Kenalin, kinkajo. Kamu bisa menemukan kinkajo di hutan hujan tropis daerah Meksiko, negara-negara Amerika Tengah, dan juga di Amerika Selatan. Kinkajo dijulukin honey bear karena bulunya berwarna coklat keemasan dan suka meminum madu. Padahal ya tentunya mereka bukan termasuk kelompok beruang. Lihat aja bentuknya, ya kan? Selain itu, julukannya juga didapatkan karena mereka suka menyerbu sarang lebah untuk ngambil madunya. Well, nama ilmiah mereka aja Pothos flavus, yang artinya golden drinker. So yes, basically karena kinkajo ini punya bulu warna coklat keemasan dan suka minum nektar dan madu. Kinkajo ini size-nya jauh lebih kecil dari beruang asli. Panjang tubuhnya hanya sekitar 42-78 cm dengan panjang ekor 40-57 cm. Beratnya sekitar 1,4-4,5 kg. Secara fisik, kepalanya bulat dengan mata yang besar berwarna coklat, tapi bakal terlihat seperti berwarna kuning dan hijau kalau terkena cahaya. Kakinya kecil menyerupai tangan dan memiliki jari-jari yang sedikit berselaput serta cakar kecil yang tajam. Bulunya tebal, fungsinya ini sebagai jas hujan. Biar kulit kinkajo tetap kering nih kalau hujan. Terus yang menarik ini pendengarannya yang super tajam, sampai-sampai mereka bisa mendengar pergerakan dari seekor ular. Kinkajo ini punya ekor namanya prehensile, yang berarti dapat digunakan untuk memegang dan menangkap sesuatu. Biasanya, kinkajo menggunakan ekornya untuk menjaga keseimbangan, bergelantungan di pohon, dan juga sebagai selimut saat tidur. Tapi mungkin salah satu ciri khas kinkajo ini merupakan lidahnya yang bisa mencapai 13 cm nih panjangnya. Si kinkajo ini sekilas mirip monyet nggak sih? Mungkin bagi beberapa orang mirip ya. Makanya si kinkajo ini juga sering dikira primate. Padahal familinya ini Prochyonidae. Kerabatnya itu rakun, olingo, koati, sama ringtail. Kinkajo sendiri di alam liar cukup sulit untuk diamati dan dipelajari karena merupakan hewan nokturnal dan arboreal, di mana mereka tuh hidup di kanopi pepohonan dan daripada turun dari cabang yang tinggi, mereka lebih suka berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya melalui cabang pohon yang saling tumpang tindih. Kinkajo juga punya kemampuan untuk memutar kakinya ke arah yang berlawanan dan berlari mundur secepat mereka berlari maju. Hal ini memudahkan mereka untuk memanjat dan menuruni pohon dengan kepala terlebih dahulu. Dan tentunya kemampuannya ini tuh membantu mereka untuk melarikan diri dengan cepat dari predator yang lebih besar dan juga suka memanjat pohon nih. Karena kinkajo ini nokturnal, kondisi siang hari mereka biasa mencari lubang di pohon untuk tidur atau bersembunyi. Menariknya, mereka punya tulang belakang yang cukup fleksibel, yang mana memungkinkan mereka ini untuk meringkuk di tempat yang sempit. Begitu malam, baru kinkajo keluar untuk mencari makan. Mereka akan kembali sebelum matahari terbit untuk dapat menghindari predator yang mengincarnya seperti elang, jaguar, ular boa, ocelot, margay, rubah, taira, dan juga manusia. Meskipun mereka ini demen makan yang manis-manis seperti madu dan buah-buahan, mereka ini sebenarnya karnivora loh. Tapi mungkin cocoknya mereka ini disebutnya frugivora yang aka pemakan buah-buahan yang oportunistik. Soalnya, terkadang mereka ini juga makan serangga dan juga telur. Untuk mengkonsumsi nektar atau madu, kinkajo ini akan menggunakan lidahnya yang panjang itu untuk menjangkau ke bagian dalam tumbuhan atau sarang lebah. Untuk melindungi diri dari sengatan lebah, kinkajo mengandalkan bulunya yang tebal itu. Kinkajo sendiri merupakan polinator yang penting untuk ekosistem. Yes, kalau nggak ada mereka yang berkelana dari satu bunga ke bunga lainnya untuk konsumsi nektar, penyerbukan itu mungkin lebih susah untuk terjadi loh. Biasanya serbuk sari dari bunga yang mereka konsumsi itu akan menempel ke wajah kinkajo ini dan kemudian akan menyebar ke bunga-bunga berikutnya yang mereka konsumsi nektarnya. Kinkajo sendiri gaya hidupnya itu solitary group life, which means mereka menghabiskan sebagian besar waktunya sendiri, tapi mungkin mereka bisa bergabung dengan kinkajo lainnya saat mencari makan. Terkadang mereka juga berkumpul untuk sekedar bersosialisasi nih. Mereka bisa bermain, membersihkan diri, dan juga tidur secara bersama-sama. Sosial grupnya biasanya terdiri dari 2 pejantan, 1 betina, dan 1 anak. Nah, baik sendiri maupun berkelompok, kinkajo cenderung berpergian melewati rute yang sama persis setiap malam dan menetap di wilayah masing-masing. Mereka biasa menandai wilayahnya menggunakan scent glands atau kelenjar yang dapat mengeluarkan aroma yang terletak di sudut mulut, tenggorokan, dan perutnya. Kalau soal reproduksi, kinkajo tuh berkembang biak sepanjang tahun.
Dan hewan ini merupakan penganut polygyandry, yang artinya jantan dan betinanya bisa kawin dengan banyak pasangan. King kajau betina biasanya tuh melahirkan satu anak di musim semi atau panas. Lalu si ibu king kajau itu akan merawat bayinya sendirian. Biasanya ibu king kajau akan melahirkan di lubang pohon dan akan meninggalkan bayinya saat mencari makan. Bayi king kajau baru akan membuka matanya setelah 1-2 minggu. Saat berusia 8 minggu, mereka akan mulai mengkonsumsi makanan padat, serta pada usia ini, mereka sudah dapat bergelantungan dengan ekornya. Tapi, mereka baru mulai percaya diri untuk memanjat saat berusia 3 bulan. Nah, king kajau jantan akan tinggal dengan ibunya sampai mereka berusia sekitar 18 bulan. Sedangkan untuk yang betina, itu sekitar 2 tahun nih. King kajau di alam liar ini termasuk yang lumayan aktif. Mereka bisa bermain kejar-kejaran dan juga berkelahi. Jadi kalau dalam penangkaran, king kajau tuh harus diberikan puzzle atau aktivitas lain supaya mereka tetap sibuk. Soalnya kalau enggak, mereka akan menghancurkan kandangnya karena bosan. Beberapa bahkan dilaporkan bisa membuka pintu kandangnya. Yes, mereka secerdas itu. Tapi terlepas dari kelucuannya, sebaiknya tuh kamu nggak memelihara mereka ya. Soalnya nih mereka tuh bisa jadi agresif kalau merasa terancam. Untuk umurnya sendiri, kalau di alam liar, king kajau bisa hidup sampai sekitar 20 tahun. Sedangkan di dalam penangkaran, mereka bisa hidup hingga berusia 40 tahun. Untuk status populasinya saat ini, mereka tuh masuk ke list concern. Yang artinya, mereka tuh nggak terancam punah. Tapi tetap aja populasi king kajau ini terus berkurang. So ya, tentunya karena ulah manusia. Soalnya manusia menebang hutan yang merupakan habitat mereka. Begitu, manusia juga memburu mereka untuk diambil bulu dan dagingnya. Selain itu, karena mereka terlihat imut nih, manusia juga menangkap mereka untuk diperdagangkan sebagai peliharaan. Nah, gimana nih? Kamu udah dengar tadi fakta tentang king kajau, si beruang mandu yang bukan beruang. Setelah kamu kenal lebih lanjut tentang mereka nih, kamu tertarik gak sih buat ketemu mereka secara langsung? Coba share jawaban kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik hewan tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!